Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP dari nomor 774 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 1 Desember 2020 dari kitab Yoel pasal 3 ayat 18 mengatakan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ai diari nasasadai maneteki ma aek nianggur sian akaduluk. Jala mabaur susu siad duluk-duluk. Jala saluhut sungai di Juda marisi aek. Jala ruar sada mual sian bagas ni Jahuba. Asa di pabornok rura Sittim. Joel bid 24 ayat 10. Saudara-saudara, perubahan yang sejati, kita sebut pertobatan, mungkin sangat sulit dilakukan dan sering sukar dipahami. Saat kita merindukan perubahan yang mendalam dan berkelanjutan, seringkali kita hanya dapat melakukan perubahan tambal sulam yang tidak menyelesaikan apapun serta tidak memuaskan seorang pun. Kata bertobat digunakan Alkitab untuk menggambarkan awal perubahan rohani yang sejati. Perubahan pikiran atau tujuan seseorang ke arah yang lebih baik. Pertobatan adalah keadaan di mana seseorang yang berdosa menyesal akan dosa-dosanya. Penyesalan ini digerakkan oleh firman Tuhan dan gerakan Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan kesadaran sendiri dia mengubah hati dan pikirannya berbalik dari dosanya
dan berpaling kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri memulai pelayanannya kepada orang banyak dengan berseru, "Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat." Umat Allah Israel berada dalam kemiskinan yang parah. Mereka tidak memiliki hal-hal yang baik lagi dari alam. Dunia tempat mereka hidup tandus, kering. Itu terjadi karena keserakahan dan ketamakan manusia. Yoel pasal 1 ayat 4 sampai ayat 20 menyebutkan tentang hama, panen yang gagal, kebun anggur yang musnah, biji-bijian yang menjadi kering, dan bahkan jeritan pilu hewan peliharaan. Tuhan menunjukkan pengasihannya dan memulihkan Israel. Tujuan dari semua itu adalah menyadarkan umatnya tentang siapakah Allah yang layak disembah itu. Mereka harus sadar dan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah Israel yang harus disembah dan diagungkan. Pemulihan hanya mungkin terjadi atas kehendak dan kemurahan Tuhan oleh kasih-Nya yang kekal. Akan tiba harinya, aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, dan bumi akan memberikan hasil berlimpah. Yoel menggambarkan bahwa kehadiran Allah bagi umatnya sebagai seorang hakim yang akan duduk menghakimi bangsa-bangsa, dan bagaikan pemilik kebun yang siap untuk menuai. Di lembah Yehosyafat terdiri dari dua kata, yaitu Yahweh dan Safat. Safat artinya menghakimi, sedangkan Sofet artinya hakim. Allah menghakimi. Yoel pasal 3 ayat 2 dan ayat 12. Ia menghakimi bangsa-bangsa. Allah akan menghakimi bangsa-bangsa di lembah penghakiman Allah, lembah Yosafat. Wibawa Allah yang agung berkuasa itu digambarkan bagai singa yang mengaum dari Sion. Kehadiran Tuhan akan mendatangkan pemulihan kepada umat Allah. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Segala sungai di Yehuda akan mengalirkan air. Kemakmuran duniawi akan dinikmati oleh umat Tuhan setelah kehancuran musuh-musuhnya. Mata air akan keluar dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sittim. Secara harafiah, lembah Sittim adalah lembah akasia, tempat yang kering dan kehausan. Ini nama perkemahan terakhir orang Israel sebelum memasuki Kanaan. Bilangan pasal 25 ayat 1. Yosua pasal 3 ayat 1. Pegunungan akan menghasilkan anggur baru. Sebuah ekspresi puitis untuk kesuburan yang besar. Saat-saat bahagia
kedamaian, dan kelimpahan. Tanaman merambat akan tumbuh subur di sisi pegunungan, dan bukit-bukit akan menghasilkan padang rumput yang kaya, sehingga kawanan ternak akan menghasilkan banyak susu. Dan semua sungai di Yehuda jauh dari kering, salurannya akan selalu penuh dengan air walau di musim panas. Disebut tanah Kanaan, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran pasal 3 ayat 8. Kitab Yoel menggambarkan perjalanan Israel dari kota kehancuran menjadi kota surgawi. Proses pemulihan yang dijanjikan Tuhan bagi umat yang telah bertobat. Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi umat Allah Israel. Saudara-saudara, kita juga diingatkan bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Rumah tangga, hubungan suami istri, ataupun masa depan anak-anak jangan sampai tandus dan kering. Semuanya pastikan kita serahkan ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kepada Tuhan sajalah kita berharap, sebab Dia pribadi yang maha kuasa, yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat, gersang tandus menjadi subur penuh buah-buahan, dan memulihkan kehidupan kita menjadi kehidupan sukacita. Berhentilah mengandalkan diri sendiri atau berharap kepada kekuatan dan kepintaran manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Raja Shalom. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan kami manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati, karena kedatangan anak-Mu menyatakan damai kepada seluruh umat manusia. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, dan hati kami menjadi tempat kediaman-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 774 ayat 1. Terus mengalir darimu air hidup bagiku, seperti sungai dari gunung yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta
kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.